dengan teknik penjahitan simpul tunggal atau intertup setur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai beberapa teknik penjahitan luka yang bisa kamu lakukan saat kamu menjahit luka di kamar operasi maupun saat menjahit luka di instalasi gawat darurat. Untuk instalasi gawat darurat, kasus-kasus seperti kecelakaan atau mungkin luka akibat senjata tajam, maka akan memerlukan tindakan penjahitan. Untuk kasus-kasus ini, maka teknik penjahitan yang bisa kamu lakukan di instalasi gawat darurat adalah dengan teknik penjahitan simpul tunggal atau intertup setur, dan bisa juga kamu gunakan dengan teknik penjahitan matras. Matras ini ada dua, yaitu matras horizontal dan juga matras vertikal. Ketiga teknik ini sebenarnya pada prinsipnya sama, hanya cara kerjanya berbeda. Lantas kenapa tidak semua teknik penjahitan bisa dilakukan pada instalasi gawat darurat? Untuk luka-luka kecelakaan atau luka senjata tajam, ini merupakan jenis luka yang terkontaminasi. Dalam arti kata, sangat berisiko sekali untuk terjadinya infeksi. Bila terjadinya infeksi, biasanya akan membentuk nanah. Jika nanah terbentuk, untuk mengeluarkan nanahnya kita akan butuh jalur keluarnya. Jadi jika nanahnya itu terbentuk pada satu sisi jahitan tersebut, kita hanya perlu menggunting satu atau dua jahitannya tanpa menggunting jahitan yang area yang sehat. Jadi luka yang lain tidak akan terbuka. Sementara untuk penjahitan seperti continuous, jelujur continuous atau jelujur interlocking, atau mungkin teknik penjahitan subkutikuler, ini tidak bisa diterapkan pada instalasi gawat darurat. Kenapa demikian? Karena teknik penjahitan ini akan dilakukan secara continuous. Jika terjadi infeksi dan salah satu jahitannya harus dilepas, ini akan membuat jahitan yang lain pun ikut terbuka, sehingga lapisan yang sehat pun akan ikut menganga. Jadi kapan bisa dilakukan teknik penjahitan secara jelujur continuous atau jelujur interlocking atau mungkin subkutikuler? Teknik ini biasa digunakan di kamar operasi. Untuk teknik subkutikuler itu sendiri, ini biasa dilakukan teknik penjahitan untuk menutup area kulit. Dan operasi yang dilakukan untuk penjahitan teknik ini biasanya operasi-operasi yang bersih, seperti operasi sesar, operasi fibroadenoma mamae, atau dalam istilahnya itu adalah operasi PAM, atau operasi soft tissue lainnya tanpa adanya infeksi. Untuk operasi yang jelujur continuous atau jelujur interlocking, ini biasanya dilakukan untuk penjahitan di area dalam, walaupun ada mungkin satu kasus yang menggunakannya untuk penjahitan kulit, tapi ini jarang sekali terjadi. Untuk penjahitan jelujur continuous atau jelujur interlocking, ini biasa digunakan untuk penjahitan di daerah uterus, kemudian di daerah fasia, otot, dan lain sebagainya. Jadi kenapa hanya 3 teknik penjahitan yang bisa dilakukan di IGD? Itulah alasannya. Dan 3 penjahitan yang di IGD yang seperti simpul tunggal atau intertup setur dan juga matras ini juga bisa kamu terapkan pada luka yang akan dijahit di kamar operasi. Tentunya ini tergantung dari kesediaan dari benang di rumah sakit tersebut. Karena untuk penjahitan subkutikuler ini menggunakan jenis benang yang diserat, jadi tidak perlu dibuka kembali.
Sementara untuk penjahitan simpul intertup atau matras horizontal dan matras vertikal, ini biasanya menggunakan jenis benang yang tidak bisa diserap. Dan ada satu lagi teknik penjahitannya, yaitu jahitan 8. Ini biasanya dilakukan untuk penjahitan di bagian dalam dan khusus untuk menghentikan perdarahan. Jadi biasanya jika tidak bisa diatasi perdarahannya menggunakan simpul tunggal atau intertup setur atau teknik lainnya, maka bisa dilakukan dengan penjahitan 8 ini. Jadi kesimpulannya, untuk teknik penjahitan ini ada yang namanya simpul tunggal, intertup setur, ada yang namanya matras vertikal atau matras horizontal, dan juga ada jelujur continuous, jelujur interlocking, subkutikuler, dan satu lagi mungkin bisa dimasukkan adalah jahitan 8, tapi ini tidak terlalu dimasukkan ke dalam teknik penjahitan. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu bagi teman-teman yang mungkin sebagai tenaga kesehatan di luar sana. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe, dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.